wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Adapun anggota kelompok kami, saya Anissa Sari, saya Sasa Putih, saya Rafita, dan saya Yuliana. Di sini kami akan menampilkan video yang berisi tentang komunitas pertanian yang ada di Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Yuliana. Jadi di sini aku mau observasi komoditas jeruk yang ada di Kabupaten Sambas. Jeruk adalah salah satu jenis tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena banyak diminati oleh masyarakat. Warna jeruk pada umumnya yang dipanen masih kehijau-hijauan. Masyarakat sangat menyukai buah jeruk dengan kulit berwarna jingga karena jeruk yang berwarna jingga merata dianggap matang sempurna dan memiliki rasa yang manis. Komoditas hortikultura seperti jeruk segar pada umumnya memiliki sifat yang mudah rusak karena mengandung banyak air, dan setelah dipanen, komoditas ini masih mengalami proses respirasi, transpirasi, dan pematangan. Penggunaan suhu rendah merupakan cara yang efektif untuk memperpanjang daya simpan bahan segar. Penggunaan suhu rendah pada prinsipnya akan menurunkan semua kegiatan metabolisme. Penyimpanan merupakan salah satu teknologi pasca panen yang tepat agar umur simpan jeruk dapat bertahan lama. Penyimpanan yang baik adalah menggunakan pendinginan, karena suhu yang dingin dapat menghambat kerusakan fisiologis, penguapan serta aktivitas mikroorganisme yang mengganggu, sehingga kualitas buah dari mulai panen sampai diterima di tangan konsumen tetap terjaga. Penanganan pasca panen buah jeruk yang tidak tepat dapat mengakibatkan kehilangan hasil, penampakan tusuk bobot, dan penurunan nilai gizi yang tinggi. Buah jeruk akan mudah rusak jika dipetik dalam keadaan basah. Kulitnya dapat membengkak sewaktu basah, mudah menjadi memar atau tergores, dan mudah terkena sinar matahari dan menunjukkan sel-sel berminyak atau osilosis. Waktu pemetikan buah hendaknya dilakukan pada saat matahari sudah bersinar dan tidak ada lagi sisa embun, sekitar jam 9 pagi sampai sore. Pemanenan dapat dilakukan dengan memetik atau mengunting buah dari pohon. Jeruk merupakan golongan buah non-klimaterik sehingga harus dipanen saat masa petik optimal. Pemanenan sudah bisa dimulai saat tanaman berumur 3 tahun. Perkenalkan, nama saya Rafita. Kali ini saya akan menyampaikan komoditas kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sambas. Kelapa sawit adalah salah satu tanaman penghasil minyak nabati paling efisien di dunia. Secara fisiologis, kelapa sawit adalah tanaman monokotil dengan sistem akar serabut yang kuat, batang tegak, dan daun majemuk menyirip yang berperan vital dalam fotosintesis. Bunga jantan dan betina terpisah namun berada dalam satu tanaman dengan penyerbukan alami yang dibantu serangga. Buahnya tersusun dalam tandan dan merupakan buah klimaterik, artinya masih melanjutkan proses pematangan setelah dipanen. Ditandai dengan peningkatan laju respirasi dan produksi etilen yang mempengaruhi kualitas minyak. Gas etilen ini memicu perubahan fisik dan kimia pada buah, seperti perubahan warna, tekstur, dan aroma. Oleh karena itu, pemanenan pada tingkat kematangan optimal dan pengolahan cepat sangat krusial untuk menjaga rendemen dan kualitas minyak. Pada kelapa sawit, proses pematangan ini sangat penting karena mempengaruhi kualitas dan kuantitas minyak yang bisa diekstrak. Jika buah kelapa sawit dipanen terlalu awal, kadar minyaknya akan rendah. Sebaliknya, jika dipanen terlalu lewat,
kadar asam lemak bebas akan meningkat tajam yang menurunkan kualitas minyak sawit. Peningkatan asam lemak bebas setelah panen ini merupakan salah satu indikator kuat bahwa kelapa sawit adalah buah klimaterik. Oleh karena itu, penting untuk segera mengolah tandan buah segar kelapa sawit setelah dipanen untuk menjaga kualitas minyak. Halo, saya Anissa Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan teknologi pasca panen pada pisang. Pisang adalah salah satu buah unggulan Indonesia yang selalu menempati posisi pertama baik dalam hal luas area panen maupun produksi dibandingkan dengan jenis buah-buahan lainnya. Pisang sebagai sumber bahan pangan. Pisang umumnya digolongkan sebagai sumber vitamin dan mineral, sama halnya dengan buah-buahan lainnya. Daging buah pisang mengandung 70% air, 27% karbohidrat, 0,5% serat, 1,2% protein, dan 0,31% lemak. Pisang termasuk buah klimaterik, yaitu buah yang mengalami peningkatan laju respirasi dan produksi etilen selama proses pematangan. Perubahan fisiologis pada pisang pasca panen meliputi yang pertama yaitu respirasi. Laju respirasi meningkat selama pematangan, menyebabkan hilangnya bobot dan peningkatan suhu. Yang kedua, produksi etilen. Etilen berperan penting dalam pematangan pisang, menyebabkan perubahan warna, tekstur, dan rasa. Dan yang ketiga yaitu kadar air. Kenaikan kadar air dalam daging buah selama penyimpanan dapat menyebabkan perbedaan tekanan osmosis antara daging dan kulit. Penanganan pasca panen pada buah pisang segar telah diterapkan berbagai cara untuk mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan. Antara lain, penggunaan etilen absorban, penyimpanan kontrol atmosfer storage, modified atmosphere storage, edible film atau counting, penyimpanan suhu rendah, dan sebagainya. Untuk memperlambat terjadinya kerusakan setelah panen, penyimpanan modifikasi atmosfer merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam penyimpanan buah. Atmosfer ruang penyimpanan dapat dilakukan dengan cara mengontrol gas oksigen dan karbon dioksida dalam ruang penyimpanan, memodifikasi atmosfer penyimpanan dengan pemberian kemasan maupun edible film atau edible coating, ataupun ruang penyimpanan bebas oksigen. Hal ini dilakukan dengan tujuan menurunkan atau membatasi kontak langsung antara produk dengan oksigen dan juga memperlambat laju pematangan dan mencegah hilangnya kelembaban yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Sasa Putih. Saya dari kelompok 5 kelas 2B. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang observasi lapangan pada komoditas perkebunan kelapa. Kelapa adalah tanaman tropis yang sangat bermanfaat, mulai dari air, daging, hingga serabutnya. Kelapa tumbuh di daerah pesisir dan mulai berbuah sekitar usia 6-8 tahun. Buah kelapa berkembang selama 12 bulan hingga matang di pohon. Saat matang, kelapa akan jatuh sendiri. Tandanya kadar minyaknya sudah tinggi. Setelah dipanen, kelapa diproses dengan teknologi pasca panen agar nilai jualnya meningkat. Yang pertama, dilakukan sortasi dan grading untuk memilih kelapa yang baik. Lalu, dilakukan pengupasan sabut secara manual atau dengan mesin. Sabut kelapa bisa diolah menjadi kokopet atau kerajinan tangan. Selanjutnya, daging kelapa bisa diolah menjadi kopra, minyak, VCO, atau santan. Hasil olahan kelapa dikemas dan disimpan agar tahan lama dan tidak berjamur. Dengan penanganan yang tepat, kelapa menjadi komoditas bernilai tinggi. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Semoga apa